Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimul Ibrahim. Saya Ahmad Nuraltaf. Saya Rio Giri Fauzi Permana. saya Zanabia Putri. Di sini kami akan melakukan presentasi untuk laporan teknik kelas kapal ikan 5GT. Outline itu pertama, tujuan praktikum, alat dan bahan, dasar teori, cara kerja, non-destructive test, WPS, dan KOS. Tujuan praktikum, mengetahui jenis las yang dipakai dalam pembuatan kapal ikan 5GT. Kedua, mengetahui proses las yang berlangsung dalam pembuatan kapal ikan 5GT. Bagian center bottom blok B sisi kanan CBM. Lalu untuk alat dan bahan, yang pertama itu ada mesin CNR, yang kedua ada feeder CO2 MAG, dan yang ketiga ada power stick 251 kW. Alat dan bahannya ada torch, oksigas cutting, dan FCAW. Lalu ada holder elektroda. Yang ketiga ada palu karet. Lalu ada flexible hose. Yang kelima ada portable ventilator. Yang keenam ada tang dan work lid. Dan yang terakhir ada gerinda. Selanjutnya Nah, lalu untuk bahannya sendiri, untuk CBMB sendiri bisa kita lihat dari sini, dari bentuk prinsip di sini menggunakan stiffener FHB BM1 dan FHB BM2 seperti pada gambar di kanan sebelah kanan. Lalu sebelah kanan sini ada juga plat yang digunakan pada CBMB. Next. Lalu untuk dasar teorinya, di sini menggunakan metode las SMAW dan FCAW, di mana untuk definisinya sendiri SMAW yaitu suatu proses penyambungan dua keping logam atau lebih dengan memanfaatkan panas yang terjadi loncatan elektroda pada dua kutub yang berbeda, sehingga panas yang dapat mencairkan keping logam tersebut dan menggunakan bahan kembali disebut elektroda terbungkus. Lalu las SMAW biasa juga disebut dengan istilah MMA atau manual metal arc atau stick welding. Lalu berikutnya untuk belum ya, untuk slide sebelumnya lagi. Lalu untuk FCAW menggunakan metode FCAW juga. Untuk FCAW sendiri merupakan proses pengelasan dengan memakai pelindung flux yang berada di titik inti kawat las. Metode pengelasan ini mengonversi sumber panas dari listrik pada busur listrik. Next. Lalu di sini untuk alat dan bahan las cuttingnya sendiri, untuk spesifikasi mesinnya sendiri, untuk SMAW menggunakan DC Inverter Arc Welder Power Stick 251 kW merek Fuji Weld, menggunakan power supply 220 sampai 240 volt 5 Hz. Lalu untuk kode fillernya sendiri menggunakan E6013RB 26 AWS. Lalu dengan spesifikasi 60 tensile strength 62 kilo PSI dengan posisi pengelasan flat, overhead, horizontal, vertical up, dan 3 rutile potassium flux coating, light penetration AC/DC. Lalu RB26 titanium dioxide menandakan tahun Showa 1991, lalu menggunakan work lid, stick holder, welding safety helmet, dan welding safety gloves. Lalu untuk FCAW sendiri menggunakan mesin CNR MIG 350C dengan feedernya CO2 MAG dengan work lid dengan kode plat AWS A520E71T1.
lalu menggunakan AWS A536 E711C menggunakan torch FCAW dengan outer shield CO2. Lalu untuk oxygas cutting sendiri terdiri dari torch oxygas, LPG tank, lalu oxygen tank. Next. Oke, selanjutnya ini ada cara kerjanya. Jadi yang pertama itu adalah menyiapkan alat dan bahan. Sebelum kita memasuki proses pengelasan, kita harus memastikan bahwa alat yang kita gunakan ataupun alat-alat yang ada di tempat las itu tersedia dan safety. Terutama untuk material harus dibersihkan, terhindar dari kontaminasi. Terus untuk proses pengelasan yang pertama itu kita memastikan elektrode terpasang ke holder dengan benar, lalu kita aliri dengan arus, kemudian kita pancing elektrodenya dengan menggesekkan ujung elektrode ke meja besi, sehingga timbul percikan api. Kemudian kalau percikan api sudah muncul, itu pertanda bahwa las siap digunakan. Kemudian meletakkan plat di posisi horizontal dengan sambungan butt weld, kemudian melakukan spot welding pada ujung-ujung base metal. Nah, di sini ada beberapa gambar sebagai contoh dari praktik las kelompok kami. Ada dua material yang kita gabungkan dengan menggunakan tipe butt joint. Nah, di sini untuk lasan di kapal ikan 5JT itu menggunakan butt joint dan juga T-joint. Oke, selanjutnya ada NDT atau non-destructive test. Adalah merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menguji suatu material tanpa harus merusak material yang diuji. Selain itu, melakukan inspeksi visual terhadap hasil lasan untuk mendeteksi cacat terhadap las dan kemungkinan crack. NDT dapat digunakan untuk mendeteksi hal di atas. Yang pertama ada radiographic inspection, yang kedua ultrasonic inspection, yang ketiga magnetic particle inspection, dan keempat dry penetration. Kemudian untuk fokus utamanya yaitu surface crack detection dapat digunakan karena pilihan termurah, yakni dry penetration. Sifat fluidanya di mana dry penetration akan memasuki celah-celah yang ada capillary action. Tipe-tipe dry penetration dapat digunakan. Pertama ada water soluble contrast. Kemudian proses solidifikasi weld metal, kandungan sulfur yang tinggi pada penetran metal. Next, di sini sebelumnya ada gambar, ya. Lanjut, yang selanjutnya ada WPS atau Welding Procedure Specification. Untuk gambar pertama tuh ada WPS-nya gunakan welding process FCAW, supporting figure-nya pre-qualified, dan joint design-nya menggunakan T-joint. Base metalnya material specification-nya ASTM A36 dan ketebalan thickness itu 4 mm. Dan filler metalnya itu menggunakan AWS specification A520 dan AWS classification E71T. Untuk shieldingnya itu menggunakan gas CO2. Kemudian next untuk gambar yang kedua itu menggunakan joint desainnya butt joint, double weld, dan base metalnya ASTM36. Untuk thicknessnya sama untuk menggunakan 4 mm. AWS filler metalnya AWS specification A520 dan AWS classification E71T. Untuk shielding gasnya menggunakan CO2. Next. Untuk cost di sini terdapat alat dan bahan. Yang pertama itu ada feeder CO2 MAG dengan harga 3.200.000 dan mesin CNCR yang kedua dengan harga 16.200.000, power stick 251 kW 4.837.000 dan selang ventilasi 2.400.000, ventilator portable 4.516 dan palu karet 50.000
Holder elektroda 402.000, tang dan woklet 99.000, torsi oksigas cutting 249.000, gerinda 500.000, mata gerinda ada sikat kawat 18.000, helm safety 40.000, sarung tangan las safety 18.500, dan E6013 RB26 atau stick weld 180.000, AWSA 520 E71T, FCAW 316.000, AWSA 536 E71T, 1C 431.300, propane tank 3 kilo 180.000, tangki karbon dioksida 5 kilo CO2 650.000, taksi oksigen O2 atau oksigen 1.700.000. Dengan biaya jasa borongan jasa las borongan 7 orang selama 2 bulan, yaitu total 50 juta. Biaya laser cutting plat besi per milimeter per mili persegi 500.000. Next. Nah, kemudian di sini ada daftar pustaka kita ambil dari materi ajar Profesor Arya Sunar Baskoro, MSc PhD. Next. Ya, sekian, terima kasih atas presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.